Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sukma Putri Aulia dengan NIM 0309213077. Di sini saya akan menampilkan video micro teaching untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pembelajaran IPS yang diampu oleh Bapak dosen Tony Nasution, MPD. Mari saksikan bersama-sama video yang akan saya tampilkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semuanya. Apa kabar pada pagi hari ini? Sehat? Sudah pada makan belum? Kalau ada nanti yang belum makan, jam istirahat kalian bisa ke kantin dan sarapan ya anak-anak. Baik, sebelum kita memasuki pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut ajaran kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, sebelum kita memasuki materi yang akan Ibu sampaikan, coba kalian lihat kanan kiri kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak masuk pada pagi hari ini? Kalau ada yang tidak masuk, tolong nanti sekretaris dicatat ya siapa yang tidak masuk. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, ada yang ingat tidak materi yang telah Ibu sampaikan sebelumnya? Kalau ada yang ingat, bisa tolong angkat tangannya. Betul sekali anak-anak, terima kasih atas jawabannya. Permukaan bumi. Ada yang tahu apa itu permukaan bumi? Baik, Ibu akan menjelaskan secara singkat apa itu permukaan bumi dan untuk mengingat-ingat materi yang telah Ibu sampaikan minggu lalu. Permukaan bumi terbentuk melalui berbagai proses geologis termasuk tektonik lempeng yang menciptakan dataran rendah dan dataran tinggi. Anak-anak pasti sebelumnya telah mendengar apa itu dataran rendah dan dataran tinggi kan? Ada yang tahu tidak apa itu dataran rendah dan dataran tinggi? Kalau ada yang tahu, nanti Ibu kasih nilai plus. Tidak ada yang tahu. Baik, Ibu akan menjelaskan apa itu dataran rendah dan apa itu dataran tinggi dan bagaimana terbentuknya dua dataran tersebut. Baik, dataran rendah adalah wilayah yang memiliki dataran luas dengan ketinggian di bawah 200 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Suhunya berkisar antara 23 sampai dengan 28 derajat Celcius, di mana suhunya cenderung panas, udaranya cenderung kering, dan akan tetapi memiliki curah hujan yang cukup tinggi. Terbentuknya dataran rendah ini dikarenakan apa sih, Bu? Nah, anak-anak sekalian, dataran rendah ini muncul dikarenakan beberapa penyebab, termasuk pengaruh tektonik lempeng seperti subdasi dan pergerakan lempeng, proses erosional antara air dan angin, sedimentasi oleh air dan angin, aktivitas vulkanik, aksi gletser, dan proses kartisifikasi seperti pelarutan batuan kapur. Nah, semua proses ini merupakan keseluruhan dari proses alami yang membentuk dan berkontribusi untuk mengubah topografi menjadikannya menjadi dataran yang lebih rendah. Sedangkan untuk dataran tinggi sendiri adalah wilayah yang memiliki dataran luas dengan ketinggian di atas 500 mdpl atau meter di atas permukaan laut. Nah, suhunya itu berkisar antara 18 sampai dengan 20 derajat Celcius, di mana suhunya cenderung dingin. Akan tetapi, kebalikan dari dataran rendah sendiri, dataran tinggi ini memiliki persentase curah hujan yang cukup rendah. Dataran tinggi ini muncul dikarenakan dua penyebab utama, yaitu proses tektonik lempeng seperti lipatan dan patahan lempeng yang mengangkat kerak bumi serta aktivitas vulkanik yang menyebabkan material vulkanik itu menumpuk dan menjadikannya datarannya menjadi lebih tinggi. Baik, materinya yang telah Ibu sampaikan, ada yang ingin bertanya atau tidak? Kalau tidak, Ibu akan melanjutkan materi yang akan selanjutnya Ibu sampaikan. Tidak ada. Baik, Ibu akan menjelaskan terkaitan antara dataran rendah dan dataran tinggi dengan aktivitas manusia di sekitarnya. Keterkaitan dataran rendah terhadap aktivitas manusia di sekitarnya meliputi berbagai aspek di kehidupan. Dan ada pula beberapa aspek yang akan Ibu sampaikan, yaitu yang pertama di pertanian dan di permukiman. Dataran rendah seringkali memiliki tanah yang subur dan mudah diakses, menjadikannya ideal untuk pertanian.
Banyak pertanian di permukiman dan berkembang di dataran rendah karena kondisi tanah yang mendukung pertumbuhan tanaman dan pembangunan. Yang kedua, ada perkembangan kota dan infrastrukturnya. Nah, keterkaitan dataran rendah terhadap perkembangan kota membuat menjadikannya tempat yang cocok untuk perkembangan kota dan infrastruktur. Banyak kota dan pusat ekonomi terletak di dataran rendah dikarenakan memudahkan pembangunan. Yang selanjutnya, transportasi. Dataran rendah seringkali dilalui oleh sungai-sungai dan jalan utama, memfasilitasi transportasi perdagangan. Ketersediaan jalur transportasi inilah yang membantu dalam pengiriman barang dan mobilitas manusia. Yang keempat, ada eksploitasi sumber daya alam. Banyaknya dataran rendah mengandung sumber daya alam seperti minyak, gas, batu bara, dan logam. Oleh karena itu, aktivitas eksploitasi sumber daya alam seringkali terfokus di daerah ini. Yang selanjutnya, ada ekosistem kaya dan keanekaragaman hayati. Dataran rendah dapat mendukung beragam ekosistem termasuk hutan, lahan basah, dan daerah rawa. Keanekaragaman hayati yang tinggi memberikan sumber daya alam yang berlimpah dan mendukung ekosistem yang seimbang. Yang selanjutnya ada pariwisata. Keindahan alam dataran rendah seperti pantai dan pandangan yang luas menjadikan daya tarik utama untuk pariwisata. Banyak destinasi wisata terkenal yang berlokasi di dataran rendah. Keseluruhan, dataran rendah memiliki peran penting dalam mendukung kehidupan manusia, pertumbuhan ekonomi, dan berkelanjutan yang selanjutnya. Namun, pengelolaan yang bijaksana diperlukan untuk mengatasi tantangan seperti risiko banjir, degradasi tanah, dan pemeliharaan lingkungan hidup. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan keterkaitan dataran tinggi terhadap aktivitas manusia di sekitarnya. Baik, Ibu akan menjelaskan materi selanjutnya yang akan Ibu sampaikan, yaitu keterkaitan dataran tinggi terhadap aktivitas manusia di sekitarnya. Dataran tinggi seringkali memiliki dampak signifikan pada aktivitas manusia di sekitarnya. Mereka dapat mempengaruhi iklim, pertanian, akses transportasi, ketinggian, dan suhu, serta curah hujan yang mempengaruhi jenis tanaman yang dapat tumbuh dan mempengaruhi pola hidup masyarakat setempat. Selain itu, dataran tinggi seringkali menawarkan sumber daya alam seperti sungai yang berhulu di sana dan dapat digunakan untuk keperluan manusia. Namun, tantangan seperti ketidakmampuan untuk membudidayakan tanaman tertentu dikarenakan kerentanan terhadap bencana alam seperti longsor dan bencana alam lainnya juga perlu diperhatikan. Selanjutnya, ada yang ingin bertanya tidak tentang materi yang telah Ibu sampaikan tadi? Kalau ada yang tidak ingin bertanya, Ibu akan memberikan tugas berupa PR untuk kalian. Tidak usah PR, diskusi 2 kelompok untuk mendiskusikan gagasan yang dapat dilakukan untuk meningkatkan potensi dari dataran rendah dan dataran tinggi ini. Dan nanti akan dipresentasikan oleh salah seorang temannya saja dari perwakilan kelompok untuk maju mempresentasikan hasil dari diskusi kalian. Nah, Ibu akan memberikan waktu kalian berapa menit ya? 5 menit untuk mengerjakan tugas yang telah Ibu kasih, diskusi kelompok ya. Jangan lupa, yaitu gagasan upaya memaksimalkan potensi yang ada di lingkungan sekitar. Oke, anak-anak, Ibu kasih waktu 5 menit dan nanti akan dipresentasikan oleh 2 kelompok, yaitu kelompok A dan kelompok B. Oke, Ibu tunggu ya anak-anak. Waktunya sudah habis. Kepada kelompok yang mana duluan ini yang akan tampil? Baik, kepada kelompok A dipersilahkan. Kelompok B sudah siap? Sudah mau tampil atau belum ini? Sudah. Nah, kepada kelompok B dipersilakan untuk mempresentasikan hasil yang telah didiskusikan oleh
kalian ya. Nah, anak-anak sekalian, cukup sekian materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ada yang ingin bertanya tidak? Kalau ada, tolong angkat tangannya dan sebutkan namanya ya. Tidak ada yang ingin bertanya. Karena tidak ada yang ingin bertanya, maka sebelum Ibu menutup pembelajaran kita pada hari ini, ada yang bisa membuat kesimpulan? Kalau ada, tolong angkat tangannya ya. Ya, kepada Saudara Ananda dipersilakan untuk membuatkan kesimpulan. Dataran rendah dan dataran tinggi mengajarkan bahwa setiap tempat memiliki nilai dan peranannya sendiri. Dataran rendah mengajarkan tentang keterjangkauan dan kelimpahan, tetapi juga mengajarkan kehati-hatian di sisi lain. Dataran tinggi mengajarkan tentang keindahan alam. Terima kasih kepada Saudara Ananda. Baik, kelas hari ini Ibu akhiri. Sebelum Ibu mengakhiri kelas, Ibu akan membuat tugas berupa PR untuk kalian. Nanti akan Ibu infokan lebih lanjut di grup WhatsApp kita. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang Ibu kasih anak-anak semua. Nah, karena hari ini pembelajaran kita telah selesai, sebelum kita mengakhiri kelas kita pada hari ini, terlebih dahulu kita berdoa menurut kepercayaan ajaran kita masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Terima kasih atas partisipasinya anak-anak ya pada hari ini. Ibu mohon maaf kalau ada kata-kata Ibu yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Terima kasih hari ini. See you soon.